sebelumnya nyaman ya. Oke, jadi baik kegiatan kita pada hari ini untuk melakukan bimbingan kelompok ya. Ya Ibu. Jadi baik sebelum kita lanjut ke kegiatan kita, ini kita memulainya dengan doa. Ya, Minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik Ibu dan teman-teman, kita berdoa dan membakti anak dan kerajaan surga dan kebaikan kepadamu tersurat penyertamu dari orang tadi untuk kami ini kami dah berkumpul dengan padang serta kendalikan kembali dengan kegiatan ini kami. Amin. Bapa dan Kudus. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, jadi baik. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, sebaiknya kita memperkenalkan diri dulu ya. Iya Ibu. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita ingin saling sayang, maka kita perkenalkan diri dulu. Iya. Ini adik-adik mau perkenalkan dulu dari ibu atau Dari Ibu. Dari ibu. Jadi baik. Di sini nama ibu adalah Ibu Magdalena Beliau, biasa dipanggil Ibu Ellen. Ini ibu baru kerja di sini baru 3 bulan. Ya, ibu asal yang di depan sini. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Yulia Dina Kasih, teman-teman dari Ibu Guru bisa panggil saya Yulia saya. Siap-siap ya ibu. Baik, perkenalkan nama saya Febronia Marieta, biasa dipanggil Feby. Saya dari kelas 8A. Kenalkan Ibu, nama saya oleh kesiapan Eria Unggah, dari kelas 8B. Saya dari Kalimantan Ibu. Perkenalkan nama saya Ibu Andrian Tunjuru. Ibu dan teman-teman bisa panggil saya Indro. Saya dari kelas 8 C. Teman-teman sudah menghafal nama-nama dari Sudah, ya. Coba itu tes dulu ya, satu kamu belum benar. Baik, coba ini adik Rana sebutkan namanya. Itu namanya Hendro, Ibu dari kelas 8C. Bukan ini. Baik, sudah kalau adik kalian sudah kenal nama teman yang di samping. Itu namanya Yuli, Bu. Yuli. Di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok ya. Iya, Jadi, Ibu. mungkin dari teman-teman, dari adik-adik semua sudah tentang pengertian bimbingan kelompok. Terus di kegiatan bimbingan kelompok ini ada 4 tahap yang akan kita lalui, yaitu yang pertama tahap pendahuluan, yang kedua tahap transisi atau penalian, yang ketiga tahap kerja, dan yang keempat penutup. Jadi ada 4 tahap. Jadi Ibu akan menjelaskan pengertian dari bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu proses bimbingan yang dilakukan dalam kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota kelompok dapat mengembangkan potensi diri mereka serta memperoleh manfaat. Nah, dalam bimbingan kelompok ini juga ada tujuannya, yaitu tujuan dari bimbingan kelompok itu untuk memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk dapat mengembangkan keterampilan yang relevan seperti keterampilan dalam berkomunikasi, keterampilan dalam pemecahan masalah, atau keterampilan sosial. Nah, dalam bimbingan kelompok ini juga ada yang namanya ada asas kerahasiaan dan ada asas keterbukaan. Jadi mungkin dari menceritakan kepada orang lain, baik ibu maupun teman-teman ya. Kalau ada cerita dari teman-teman, kalian jangan ceritakan lagi. Jadi teman-teman silahkan terbuka, ceritakan saja apa saja. Mungkin pengalaman dari adik-adik bisa adik-adik ceritakan. Iya, Ibu. Terus di sini ada aturan dalam bimbingan kelompok, yaitu aturannya yang pertama
ketika teman-teman yang lain berbicara, maka ini adik-adik tidak boleh memotong pembicaraan dari teman-teman, terus ini saling mendengarkan pembicaraan dari teman yang lain, terus ini teman-teman bisa mengeluarkan pendapat dari teman-teman begitu. Iya, Itu saja. Oke, jadi kita akan lanjut pada tahap transisi atau tahap peralihan. Tapi sebelum itu kelihatannya ada dari teman-teman kelompok mungkin dari adik-adik mungkin terbalik suasana panas ya. Jadi jadi ibu ada satu permainan di sini, permainan ada. Coba adik-adik bangun berdiri. Ya bu. Kita nyanyi tapi nyanyinya pakai buffet. Mana tuh ibu? Oh iya, itu suami saya Richard Eliezer. Nonton ibu kali ikuti dia punya berita. Iya, suka itu. Saya suka sekali dengan Richard Eliezer. Saya juga ganteng. Bapak beneran nih. Jangan tapi Dia suka sampo. dia juga tidak kontrol emosinya sampai Dia bunuh orang. Iya betul. memang dia pemberani tapi dia tidak bisa kontrol emosinya begitu. Kalau saya suka Richard ibu karena dia ganteng. Ya, berarti ibu juga tapi ibu juga ikuti berita. Kami juga ibu kami nonton di YouTube setiap hari. Kami juga follow Instagramnya ibu. Berarti kalian ini juga bisa selalu ikuti berita-berita yang viral. Iya ibu, kalau yang viral kami suka selalu ikuti. Iya ibu. Jadi ini ibu di sini ada satu video yang video ini tentang mengontrol emosi ya. Ibu tampilkan sebentar ya. Iya ibu. Ya respons normal merasa kesel dan marah. Nah respons ini adalah respons yang otomatis. Emosi ini otomatis dan bisa kita ubah. Jadi karena sifatnya otomatis, pasti emosi ini akan muncul setiap ada stimulus atau kejadian apapun dari luar. Nah, yaitu mengontrol diri kita untuk melakukan tindakan yang baik buat kita dan tidak terlarut dalam emosi yang kita rasain. Nah, kenapa regulasi emosi ini penting? Pertama, regulasi emosi ini penting untuk mengurangi dampak negatif dari emosi lo. Kalau lo bertindak ngikutin emosi lo tanpa merasa buruk, ada kemungkinan tindakan yang lo lakuin itu bakal berdampak negatif. Atau semakin puas saja jadi lo yang bikin lo kesel. Kenapa? Karena lo jadinya terlarut sama emosi lo, ngikutin mentah-mentah tanpa dipikirkan sebelumnya. Kalau yang emosi ini terjadi dengan emosi marah, misal lo bisa membuat orang pas lagi ngantri gitu kan, terus masih serobot, lo tiba-tiba mukul orang. Nah ini kan tindakan atau perilaku yang nggak dipikirin dulu. Mukul orang itu bisa jadi berdampak negatif, kan? Lo bisa aja dapat masalah, dilaporin ke polisi, atau dipukul balik dan jadi berantem. Makanya penting buat lo untuk meregulasi emosi supaya lo tahu mana tindakan yang harus lo lakuin, mana yang harus dihindari. Dalam kasus diserobot orang tadi, kalau lo udah menguasai yang negatif buat lo gitu kan, padahal sebenarnya lo bisa aja bereaksi dengan sewajarnya. Yang kedua, regulasi emosi juga mempengaruhi hampir semua aspek di hidup lo. Pertama, kesehatan mental lo sendiri, lo bisa stres gitu kan kalau lo selalu dengan emosi karena misal. Kedua, ada hubungan sosial lo karena regulasi emosi yang buruk. Yang ketiga, performance lo di sekolah, kuliah, atau tempat kerja. Dengan regulasi emosi lo bakalan bisa mengontrol emosi dan performance lo. Emosi lo akan tetap stabil kalau punya performance yang buruk, misalnya di sekolah, kuliah, atau tempat kerja. Begitu pun sebaliknya, lo juga gak jadi meremehkan pekerjaan ketika performance lo jadi bagus. Regulasi emosi bakalan membuat lo bisa bekerja dengan baik di bawah tekanan dari atasan, customer, atau dengan kerjaan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau regulasi emosi yang kurang baik, pasti lo bakal kesulitan ketika mendapat tekanan. Karena reaksi lo tidak bisa dikontrol. Dan kenapa ya? Karena banyak dari perilakunya yang gak terkontrol, kan? Yang biasanya kita rasain pas berat. Setelah tahap gejala, tahap selanjutnya adalah tahap perilaku. Di tahap ini lo melakukan sesuatu tindakan berdasarkan emosi yang lo rasakan. Kalau konteksnya kayak tadi, misalnya lo diserobot sama orang lain, maka di tahap ini bisa jadi lo negur orang yang membuat akhirnya.
gimana cara kita untuk Oke. menjadikan itu dari sudut pandang yang berbeda? Pak? Cukup sudah ya dengan ya ibu. Iya ibu. Jadi adik-adik sudah nonton ya video ini. Sudah Sudah. benar ibu. Kamu jangan terlalu menangis karena itu hanya sesaat saja kamu nangis. Tapi sebentar nanti kalau setelah kamu nangis pasti kamu pikir lagi kamu kecewa apa? Kamu bilang, saya nangis apa? Apa tidak bisa nangis ini pasti begitu Iya ibu. Terus ada lagi Kayak ibu, kalau saya musik ibu suka keluar kata-kata yang kasar ibu. Suka bantai-bantai ibu. tapi tidak sampai pukul orang nah. Tidak ibu. Karena kalau sampai kesalahan berarti tidak baik. Harus ada kontrolnya. Iya, Ibu. Sekalian. Jadi ini kalau di sini bagian dari musik itu adalah golongan bertindak dari luar dan dari dalam. Banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Misalnya faktor hubungan dengan orang lain misalnya Saya tadi ibu baca baca bernangis itu emosi dari kondisi psikologis. Iya ibu. Nah, Bapak bantah. Emosi, bapak bantah. sama siapa? Bapak pukul ibu berkelahi. Bakal itu sudah masuk dia tidak bisa kontrol lagi emosinya begitu, jadi dia langsung biasa emosinya. Tapi kalau menurut itu sebaiknya jangan macam-macam emosi juga. Emosi marah seorang yang marah terhadap orang lain disebabkan yang menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Misalnya dia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Contohnya begini, misalnya kita keluar di depan terus ada orang yang senggol kita hanya teman Yuli, dia keluar di depan terus ada teman dari kelas lain begitu senggol dia langsung marah, dia tidak bicara, dia langsung pukul begitu, itu tidak baik. Iya ibu. Dari teman Yuli teman Hati-hati ibu. Punya sahabat ibu. tidak dapat. Oh iya biar bisa. Emosi kan? Apa pengaruh kursinya? Jadi surat datang ibu langsung. Untung ibu tidak lupa. Ya benar. Bayangkan kalau ibu lupa tidak ada sekali mana berarti. Ibu tahu kita masuk ini emosi kan? Iya, kalau tidak bukan ada emosi senang, emosi bahagia. Jadi dengan di sini kita, ada yang di sekitar. Dari baik kita akan melanjutkan lagi di kita merefleksikan hasil dari kita dari mungkin ibu tanya dulu apa yang adik-adik dapatkan dari ini kegiatan ini. Saya Bu. Oke, Saya jadi tahu kalau emosi itu bukan hanya emosi yang marah-marah, tapi ada emosi bahagia dan juga sedih dan juga marah. Terus kita juga harus bisa mengontrol emosi dengan baik ibu supaya jangan menyesal. Gitu soalnya kalau kita emosi sementara meledak-ledak emosi marah kita tuh nanti kita bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar, sebenarnya tidak pikir-pikir dulu ibu begitu ibu. adalah Sama ibu. Sama Bu. jadi di sini. Senang. Oke, jadi di sini bahkan
memberikan petunjuk pengerjaannya dari asosiasi ini. Ya Bu. Tadi sama tadi tapi di sini ada nama, tetap dia punya nama dengan kelas saja. Terus dia punya petunjuk pengerjaan itu disebut dengan benar. Bacalah dengan cermat setiap pertanyaan tersebut dan berikan jawaban dengan cara memberikan jaminan pada 10 jawaban yang paling sesuai dengan kriteria. Yang pertama, soal yang pertama misalnya saya mendapatkan banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang disampaikan. Berarti di sini kan di skornya ada yang pilihan yang pertama sangat sesuai, yang kedua sesuai, kurang sesuai dan tidak sesuai. Misalnya dari soal pertama saya mendapatkan banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang disampaikan. Kalau adik-adik mendapatkan pengetahuan dari materi yang disampaikan, dan adik-adik kalau isi sangat sesuai berarti isinya di bagian yang pertama sesuai bagian yang kedua, yang sesuai di bagian yang ketiga dan tidak sesuai di bagian yang keempat. Oke, gitu. Baik. Silakan. Sudah Ibu. Oke. Ibu ambil kembali ya. Iya Ibu. Sudah. Soalnya setelah kejadian ini maka Ibu akan membuat laporan jadi dari hasil yang ada di sini, maka Ibu akan membuat laporan. Oke, jadi terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, dari tadi kan kita awali dengan doa. Jadi kita harus mengakhirinya dengan doa supaya Tuhan tetap ingat kita. Iya, Jadi mungkin Ibu minta kesempatan dari adik-adik untuk satu orang memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Oke, silakan. Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum kita kembali ke kelas kita masing-masing, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan yang baik, terima kasih banyak atas tuntunan Tuhan, sehingga aktivitas kami, kegiatan kami ini boleh berawal dan berakhir dengan baik. Sebentar lagi kami akan kembali ke kelas kami masing-masing untuk sertai kami, sehingga kami boleh tidur selamat dan juga apapun yang kami belajar hari ini boleh bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, amin. Oke, terima kasih adik-adik. Jadi tadi kegiatan kita sudah selesai. Jadi adik-adik silakan pulang. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti kegiatan ini. I was down,